Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dewi Pratiwi, mahasiswa MMUNJ yang akan mempresentasikan terkait Sempro di hari ini. Judul penelitian saya adalah analisis peran afektif organization commitment dalam memediasi pengaruh perceived organization support dan motivation terhadap organizational citizenship behavior studi kasus pada Kementerian Luar Negeri. Dan dosen pembimbing saya adalah Prof. Koryowana, juga Dr. Agung Wahyu Handaru. Di sini nantinya akan dibahas bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dan bab 2 kajian pustaka ada kerangka teori dan teori pendukung, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, pengembangan hipotesis. Dan pada bab 3 metode penelitian akan ada disampaikan waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, definisi konseptual, definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, latar belakang penelitian. Jadi, inti permasalahan dari penelitian yang nantinya akan saya teliti adalah globalisasi dan persaingan organisasi menuntut kualitas SDM yang unggul menurut Noe et al. 2017. Dan juga keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada keahlian teknis, tetapi juga pada perilaku positif. Di mana salah satu perilaku kuncinya adalah OCB, Organizational Citizenship Behavior, atau perilaku sukarela di luar tugas formal. Nah, konsep konsep dari penelitian ini ada 4, di mana OCB adalah tindakan sukarela tidak diatur dalam sistem imbalan formal, namun meningkatkan efektivitas organisasi dan juga bersifat diskresioner yang merupakan pilihan pribadi dan bukan kewajiban. 3 variabel pendorong OCB yakni AOC, POS, dan motivation, di mana AOC adalah Affective Organizational Commitment, merupakan keterikatan emosional, identifikasi, dan keterlibatan karyawan terhadap organisasi. Perceived Organization Support atau POS adalah keyakinan bahwa organisasi menghargai kontribusi dan peduli kesejahteraan karyawan. Kemudian motivation adalah proses psikologis internal yang mengarahkan, menggerakkan, dan mempertahankan perilaku. Nah, karakteristik dari objek penelitian saya kali ini adalah karakteristik unik dari Kemlu, yaitu karakteristiknya memang beban kerjanya yang tinggi, diplomatik, tuntutan respon juga cepat, budaya kerja berbasis protokol, kolaborasi lintas budaya, dan juga tuntutan representasi dari negara di forum internasional. Sehingga membutuhkan implikasinya butuh pegawai dengan inisiatif tinggi, OCB menjadi kebutuhan, bukan pilihan, loyalitas, komitmen, afektif sangat diperlukan, perilaku sukarela, krusial, dan profesionalisme dan dedikasinya harus tinggi. Nah, ada satu hal lagi, adanya kesenjangan atau empiric gap data pemenuhan pegawai Kemlu, di mana dari seluruh jabatan struktural, fungsional, pelaksana, dan total keseluruhannya adalah hanya memenuhi 38,67% dari pemenuhan kebutuhan yang harusnya bisa dipenuhi di Kemlu. Sehingga berdampak apa? Kekurangan pegawai untuk jabatan fungsional dan pelaksana sebanyak 2.750 orang atau sekitar 61,33%, jabatan fungsional dan pelaksana sebagai garda terdepan sehingga menjadi titik paling kritis, sehingga pegawai Kemlu dituntut untuk bekerja lebih cepat, teliti, dan berperilaku sukarela. Nah, hasil dari 3 pra-riset 30 orang di pegawai Kemlu menyatakan bahwa program pelatihan dan pengembangan ada presentasi ketidakpuasan sebesar 71%, sistem kompensasi dan tunjangan 46%, keadilan promosi lebih dari 44%, dan dukungan atasan atau bimbingan kesejahteraan sebesar 46%. Sehingga kesimpulan dari pra-riset adalah POS di Kemlu belum optimal, berpotensi menurunkan motivasi kerja dan AOC, dan beresiko menghambat terbentuknya OCB. Research gap dan inconclusive findings adalah research gap atau celah penelitian di mana studi terkait mediasi AOC di sektor publik khususnya Kemlu masih sangat terbatas, bahkan belum ada, sehingga mayoritas penelitian biasanya dilakukan di BUMN. Nah, inconclusive findings atau temuan tidak konsisten diantaranya dari penelitian terdahulu Al-Syabani bahwa POS mempengaruhi OCB dimediasi oleh engagement dan AOC. Kemudian AOC sebagai mediator parsial bootstrap CI 0,1396. Kemudian Kurniawan dan Saftri menyatakan bahwa AOC tidak berpengaruh signifikan terhadap OCB. Nah, kekhasan yang ada di Kemlu diantaranya tadi yang sudah disampaikan bahwa budaya kerja, tekanan kerja, tuntutan, mobilitas, dan kolaborasi. Dalam birokrasi
Kemlu memang bersifat kaku sehingga kepercayaan kepada atasan dan affective organizational commitment menjadi mediator yang sangat penting. Sehingga urgensi penelitian ini adalah research gap, belum banyak kajian simultan mediasi AOCD Kemlu bahkan belum ada. Kemudian inconclusive findings, ada studi yang melaporkan AOC tidak signifikan terhadap OCB, kemudian empirical gap bahwa prariset menunjukkan kesenjangan antara nyata 44-71% ketidakpuasan dan contextual uniqueness. Kemlu punya budaya protokol dan tekanan tinggi dan juga tuntutan diplomasi. Ruang lingkup penelitian dan batas penelitian terdapat 4 variabel yang diteliti dalam fokus penelitian kali ini. Yang pertama adalah variabel independen, yaitu OCB, di mana perilaku kewarganegaraan organisasional. Kemudian variabel independen, yakni ada POS, dukungan organisasional yang dipersepsikan, kemudian juga ada motivation. Kemudian variabel mediasinya atau Z adalah AOC, Affective Organizational Commitment atau komitmen organisasional afektif. Lokasi penelitian di Kementerian Luar Negeri dan subjek penelitiannya adalah aparatur sipil negara di lingkungan Kemlu. Terdapat 7 pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian. Di antaranya yang pertama, apakah POS berpengaruh terhadap OCB pada ASN Kementerian Luar Negeri? Kemudian apakah motivasi berpengaruh terhadap OCB pada ASN di Kementerian Luar Negeri? Kemudian yang ketiga, apakah AOC berpengaruh terhadap OCB pada ASN di Kementerian Luar Negeri? Kemudian yang keempat, apakah POS berpengaruh terhadap AOC pada ASN Kementerian Luar Negeri? Kemudian yang kelima, apakah motivation berpengaruh terhadap AOC pada ASN Kementerian Luar Negeri? Kemudian yang keenam, apakah AOC memediasi hubungan antara POS dan juga OCB di Kementerian Luar Negeri? Kemudian yang terakhir, apakah AOC memediasi hubungan antara motivation dan juga OCB di Kementerian Luar Negeri? Sehingga tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan utama, yakni POS berpengaruh terhadap OCB di Kementerian Luar Negeri, kemudian pengaruh motivation terhadap OCB, pengaruh AOC terhadap OCB, pengaruh POS terhadap AOC, kemudian yang kelima pengaruh motivation terhadap AOC, yang keenam pengaruh peran AOC sebagai variabel mediasi dalam mempengaruhi POS terhadap OCB, kemudian yang ketujuh terakhir adalah pengaruh peran AOC sebagai variabel mediasi dalam pengaruh motivation terhadap OCB pada ASN di Kementerian Luar Negeri. Nah, beberapa manfaatnya dari penelitian ini diantaranya manfaat teoritis, tentunya diharapkan penelitian memperkaya literatur manajemen SDM, khususnya tentang interaksi POS, motivasi, AOC, dan juga OCB dalam birokrasi kementerian. Model mediasi AOC di sektor publik memang sangat jarang diteliti sehingga peneliti menguji dan mengklarifikasi temuan yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya. Kemudian manfaat praktisnya adalah menjadi landasan bagi kebijakan SDM sehingga lebih efektif, kemudian pembinaan komitmen AOC pada pegawai, kemudian penguatan OCB di seluruh dimensinya. Nah, pada bab 2 ada kerangka teori, di mana ada grand teori. Perilaku kerja pegawai merupakan produk interaksi antara karakteristik personal, dinamika kelompok, dan mekanisme organisasi. Grand teorinya, di mana Colquitt 2009 menyatakan bahwa kontribusi POS sebagai mekanisme organisasi, AOC sebagai mekanisme individu. Mars motivasi dan situasional mempengaruhi perilaku sukarela. Kemudian Lutyens, konteks lingkungan global Kemlu mempengaruhi proses kognitif dan afektif pegawai, sehingga POS dan motivasi kerja, nah pada akhirnya akan membentuk AOC atau komitmen afektif yang mendorong OCB sebagai perilaku ekstra peran yang mendukung efektivitas organisasi. Sini teori pendukungnya ada 4, yakni OCB, Organizational Citizenship Behavior, kemudian AOC, Motivation, dan juga POS. Di mana konsep OCB pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Organ pada awal tahun 80-an dan mendefinisikan sebagai tindakan sukarela yang tidak secara resmi diakui dalam sistem penghargaan, namun kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi.
Sehingga OCB merupakan perilaku kerja sukarela yang tidak didasarkan pada paksaan dan tidak secara eksplisit dituntut dalam deskripsi jabatan, mencakup kesediaan membantu rekan kerja, kemudian menjaga dan melindungi kepentingan organisasi, menyampaikan gagasan konstruktif, tindakan positif demi kepentingan organisasi. AOC merupakan salah satu dimensi kunci dalam konstruk Organizational Commitment menurut Choi et al. 2015 sebagai landasan konseptual. Meyer dan Allen mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu kondisi psikologis yang merepresentasikan keterkaitan seseorang karyawan terhadap organisasinya. Sehingga komitmen afektif organisasional mencerminkan ikatan komisional karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja, di mana karyawan memandang dirinya menyatu dengan identitas organisasi dan memiliki keinginan untuk tetap berkontribusi secara aktif. Perceived Organizational Support atau POS merupakan konstruk sentral dalam kajian perilaku organisasi yang merujuk pada keyakinan global karyawan mengenai sejauh mana organisasi dapat menghargai kontribusi dari karyawannya dan memperdulikan kesejahteraan mereka, menurut Eisenberg, Huntington, dan Hutchinson dan SOA 1986. Sejalan dengan social exchange theory, POS juga dipahami sebagai bagian dan hubungan pertukaran sosial antara karyawan dan organisasi di mana sumber daya atau perlakuan yang diterima karyawan akan dinilai lebih bermakna apabila diberikan atas dasar kemauan baik dan kebijakan organisasi, bukan semata-mata karena tuntutan situasional. Yang terakhir ada motivation, di mana motivasi merupakan konstruk fundamental dalam kajian perilaku organisasi yang merujuk pada serangkaian kekuatan psikologis baik yang berasal dari dalam diri individu, namun dari lingkungan sekitarnya atau eksternal. Kekuatan-kekuatan ini untuk memulai mengarahkan serta mempertahankan upaya kerja seseorang agar mampu mencapai sasaran tertentu sehingga efektif, menurut Duff 2021. Sedangkan Colquitt merumuskan motivasi sebagai seperangkat gaya dinamis yang bersumber dari dalam dan luar diri karyawan yang menentukan arah, intensitas, dan persistensi usaha terkait dimensi terkait pekerjaan. Dengan kerangka ini motivasi dapat diuraikan ke dalam 3 dimensi utama, yaitu arah, kemudian tenaga atau kekuatan, dan ketekunan. Dan ini adalah penelitian terdahulu, terdapat 25 penelitian terdahulu yang memiliki variabel penelitian diantaranya POS, motivation, AOC, dan juga OCB. Nah, model penelitian yang nantinya akan saya lakukan adalah di mana ada 4 variabel, di mana X1 adalah perceived organizational support, kemudian X2 motivation sebagai variabel independen, kemudian juga affective organizational commitment sebagai variabel mediasi, dan juga organizational citizenship behavior sebagai variabel Y. Nah, pengembangan hipotesis pada penelitian ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah pengaruh perceived organizational support terhadap OCB, di mana H1 adalah perceived organizational support berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Kemudian yang kedua, terkait pengaruh motivation terhadap OCB, di mana H2 hipotesisnya adalah motivation berpengaruh dan positif dan signifikan terhadap OCB. Hipotesis yang ketiga terkait pengaruh AOC terhadap OCB dihasilkan bahwa hipotesisnya adalah AOC memediasi secara positif dan signifikan pengaruh perceived organizational terhadap OCB. Kemudian yang keempat terkait pengaruh POS terhadap AOC, di mana membuat hipotesis yang keempat adalah POS berpengaruh positif dan signifikan terhadap AOC. Yang kelima, pengaruh motivasi terhadap AOC, di mana didapatkan hipotesa bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap AOC. Yang keenam, terkait peran mediasi AOC dalam hubungan POS terhadap OCB, disimpulkan bahwa hipotesis 6 adalah AOC memediasi secara positif dan signifikan pengaruh POS terhadap OCB. Dan yang ketujuh, terkait peran mediasi AOC dalam hubungan motivasi kerja terhadap OCB adalah AOC memediasi secara positif dan signifikan
pengaruh motivasi terhadap OCB. Nah, pada bab 3, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, November sampai Juni 2026, kemudian lokasi penelitian di Kementerian Luar Negeri, desain penelitian, pendekatan kuantitatif, desain penelitian, kausal, dan deskriptif, kemudian metode pengumpulan data survei dengan kuesioner online atau Google Form, kemudian populasi pegawai ASN Kementerian Luar Negeri, di mana populasi sampel menurut Craig dan Morgan ada 5% error dalam penelitian ini, sehingga jumlah dari keseluruhan pegawai Kemlu berjumlah 3.389 orang populasinya, sehingga sampelnya didapatkan dengan berstatus ASN Kemlu, kemudian telah bekerja minimal 1 tahun, kemudian bersedia mengisi kuesioner secara sukarela, didapatkan perhitungan sampel menurut Morgan adalah 341 responden. Nah, definisi konseptual OCB, AOC, POS, dan juga motivation, di mana OCB secara konseptual dipahami sebagai perilaku sukarela yang dilakukan pegawai di luar kewajiban peran formal atau ekstra peran yang tercantum dalam uraian jabatan, namun secara substansional dan berkontribusi pada efektivitas, efisiensi, dan juga kelancaran fungsi organisasi. AOC adalah keterkaitan emosional, identifikasi, dan keterlibatan psikologis karyawan terhadap organisasi yang menumbuhkan keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi karena rasa bangga, rasa memiliki, dan kesediaan untuk berkontribusi secara aktif. Kemudian POS adalah persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi mereka, peduli terhadap kesejahteraan mereka, dan memberikan dukungan nyata dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga menimbulkan perasaan wajib membalas secara positif melalui sikap perilaku yang menguntungkan organisasi. Motivation merupakan kekuatan baik yang bersumber dari dalam individu intrinsik maupun dari luar individu ekstrinsik yang mampu menggerakkan, mengarahkan, sekaligus mempertahankan perilaku kerja seorang dalam upaya mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Dan dalam operational variable dan di indikator penelitian terhadap OCB ada altruisme, consciousness, kemudian courtesy, dan juga sportsmanship, dan juga civic virtue. Sedangkan pada AOC terdapat indikator pride, desire to stay, value congruence, dan sense of belonging. Kemudian di POS ada fairness atau keadilan, kemudian dukungan penyelia atau supervisor support, kemudian rewards and job condition, dan juga employee development. Nah, sedangkan pada motivation terhadap ada beberapa indikator, yakni kebutuhan dasar dan psikologis, basic and psychological needs, kemudian faktor hygiene, faktor motivator, kemudian need of achievement, need of affiliation, dan juga need for power. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner online disusun dalam bentuk pernyataan skala Likert 5. Nah, data penelitian akan dianalisis menggunakan metode SampleS dengan bantuan aplikasi Smart PLS, pendekatan SampleS. Kenapa dipilih? Karena mampu menguji hubungan yang kompleks antar variabel laten. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta hasil jawaban pada variabel OCB, AOC, POS, dan motivation. Uji validitas dan reliabilitas ada validitas dan juga reliabilitas. Di mana validitas congruence nilai loading factor dan explanatory harus lebih dari 0,7 untuk explanatory, dan nilai loading factor antara 0,5 sampai 0,6 masih diterima. Nilai AV harus lebih dari 0,50, konfirmatory nilai harus lebih dari 0,7, dan explanatory besaran nilai 0,7 masih dapat diterima. Cronbach's alpha konfirmatory harus lebih dari 0,7 untuk explanatory besaran nilai 0,6 masih dapat diterima. Composite reliability konfirmatory nilai composite reliability harus lebih dari 0,7, nilai 0,6 sampai 0,7 masih dapat diterima untuk explanatory. Demikianlah paparan dari seminar proposal saya pada kali ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.